rencana pemisahan tempat duduk antara penumpang perempuan dan laki-laki di angkutan umum. Kita langsung bergabung dengan Tiasri Wiyandani, Komisioner Komnas Perempuan, dan kami juga masih menunggu Wakil Gubernur DKI Jakarta Ariza Patria yang juga akan bergabung dengan kami. Saya ke Ibu Tiasri terlebih dahulu. Ibu, kalau misalnya dari Komnas Perempuan, apa tanggapannya terkait pemisahan tempat duduk antara perempuan dan laki-laki ini? Kebijakan ini sebenarnya sangat menyulitkan ya, karena keterbatasan penumpang di dalam angkot ya, kan sangat sulit, berbeda dengan Transjakarta ataupun KRL. Nah, sebenarnya kita juga menyampaikan bahwa kebijakan ini bukan solusi, karena akar permasalahan seksual itu bukan pada bercampurnya perempuan dan laki-laki di area publik ataupun di dalam tanah angkot, tetapi ada beberapa hal yang perlu kita sampaikan, di mana kasus kekerasan seksual tidak hanya disederhanakan dengan pemisahan penumpang laki-laki dan perempuan, begitu. Baik, Ibu Tias, Anda melihatnya ini hanya solusi yang instan ya, berarti, tapi tidak menyelesaikan masalah. Iya, kami melihatnya ini tidak menyelesaikan persoalan, karena tadi saya sampaikan untuk ini ya, aktivitas publik laki-laki dengan perempuan berada di area yang sama tanpa pembatasan, itu kan bagian dari hak untuk bagaimana kita bisa berinteraksi. Jadi perlu ada solusi-solusi lain untuk mengupayakan bagaimana upaya pencegahan kasus kekerasan seksual. Baik, pemirsa, kami juga sudah terhubung dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Pak Ariza Patria. Selamat malam, Pak Ariza. Pak Ariza, kebijakan pemisahan penumpang di angkutan umum ini menuai pro kontra. Salah satunya Ibu Tias dari Komnas Perempuan yang menganggap ini hanya solusi yang tidak solutif. Ya, baik, jadi terima kasih. Yang pertama perlu kami sampaikan ya, memang ada peningkatan ya pelecehan seksual di seluruh Indonesia, ada peningkatan. Di Jakarta juga dari 8 2020, 2021 7, di 2022 menjadi 15. Di Indonesia juga demikian. Di tahun 2001 sudah mencapai 8.730. Tahun 2022 di 1 bulan pertama saja Januari datanya sudah mencapai 797. Tentu Pemprov terus mengupayakan berbagai cara ya. Di antaranya cara-cara yang kami upayakan adalah melakukan mitigasi ya, upaya pencegahan, pengendalian ya. Dengan cara di hulu perlu kita upayakan agar kaum perempuan, ibu dan anak-anak perempuan harus lebih hati-hati lagi bepergian ya. Kedua juga kita dorong untuk berani melaporkan, karena banyak sekali kejadian yang tidak berani dilaporkan. Kemudian yang ketiga, kami sendiri di Pemprov menyiapkan pos, namanya pos apa? Pos Sahabat Perempuan dan Anak. Ada menyiapkan 19 pos di seluruh Jakarta, kemudian juga ada di 23 halte, di 13 MRT, stasiun MRT, dan ada di 6 stasiun LRT. Dan ini akan terus kami tingkatkan. Kami ada yang namanya pusat ya, pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak. Nah, di sini semua warga Jakarta bisa telepon di nomor ini. Selain call center 112 yang biasa, juga ada nomor khusus di sini, nomor layanan di sini. Ini bisa digunakan di 0813 1761 7622. Nah, di sini 24 jam bisa ada di sini dilakukan. Di sini ada layanan pengaduan ya. Bisa datang langsung, bisa telepon melalui telepon Jakarta Siaga 112 atau melalui hotline nomor tersebut. Di sini bisa ada konseling, ada support group, ada pemilihan, layanan hukum juga terkait suatu hukum, pendampingan di kepolisian, di pengadilan maupun mediasi. Di sini juga ada layanan psikologi, meliputi konseling, di sini juga ada layanan pemeriksaan psikologis dan lain-lain. Termasuk kasus-kasus KDRT, pelecehan seksual silakan dilaporkan. Termasuk anak-anak yang sulit belajar juga bisa dikonsultasikan. Kami punya tenaga ahli yang akan mendampingi dan membantu. Nah, namun demikian yang paling penting adalah kerjasama semua warga untuk kita
kita saling terbuka, bagaimana cara kita mencegah dan mengendalikan. Perlu ada kebersamaan, itulah dibentuknya pos sampah ini, agar warga berani mengadu, menyampaikan, nanti kami akan bantu, termasuk juga berani melaporkan ke aparat keamanan. Baik, saya kembali ke Ibu Tias. Apakah tadi solusi yang dijabarkan oleh Pak Ariza Patria sudah cukup menjawab keresahan perempuan di Jakarta yang tidak mendapat keamanan? Ya, terima kasih Bapak Wagub. Kita juga apresiasi pada Pemprov DKI yang sangat progresif ya untuk upaya-upaya pencegahan penanganan kasus kekerasan seksual, dan UPTD Pemprov DKI sudah sangat progresif dan apresiasi karena berbagai upaya dilakukan, dan Komnas Perempuan beberapa kali juga diundang Pemprov DKI untuk menyampaikan informasi dan penyebarluasan informasi. Nah, berkaitan dengan upaya pencegahan ini tadi saya sampaikan pembatasan penumpang perempuan dan laki-laki di angkot ini juga sangat menyulitkan karena sangat terbatas ya kapasitas penumpang. Nah, sebenarnya kita harus berfokus pada beberapa hal untuk meningkatkan upaya pencegahan. Yang pertama, dalam upaya peningkatan pencegahan kekerasan seksual perlu memberikan pemahaman kepada publik bahwa kita semua harus punya cara pandang untuk bisa menghargai tubuh orang lain dan tidak menempatkan tubuh orang lain sebagai objek seksual. Membangun kesadaran ini yang perlu terus kita edukasi kepada masyarakat. Kemudian membangun infrastruktur publik agar tercipta kawasan yang aman dan nyaman bagi siapa saja yang berada di lingkungan publik tersebut. Nah, selanjutnya adalah membangun kawasan bebas dari kekerasan seksual, dan ada juga upaya kita yang kita juga sampaikan adalah kekerasan seksual bukan lagi dilihat sebagai persoalan aib, tapi ini sebagai kejahatan terhadap kemanusiaan. Sehingga upaya penegakan hukum ini juga menjadi sangat penting, apalagi Undang-Undang PPKS sudah disahkan. Ini sebagai melandasan APH untuk memproses setiap kasus kekerasan seksual. Jadi upaya-upaya dari DKI Jakarta perlu kita apresiasi, tetapi untuk pembatasan angkot penumpang di angkot ini juga sebenarnya sangat menyulitkan. Tadi juga itu dia. ada Ibu Tiasri, saya akan bertanya langsung ke Pak Ariza Patria, seperti apa sebenarnya mekanisme secara teknisnya pembatasan penumpang atau duduknya dipisah perempuan dan laki-laki di angkutan umum yang sebegitu kecilnya, kalau kata sopir 46, sebelah sini 6, sebelah sini 4. Jadi yang pertama, upaya kita banyak sekali, samping tadi mitigasi tadi kami ada call center 112, kemudian di kendaraan itu umum juga ada, kita minta nanti akan dipasang stiker untuk call center dan hotline, kemudian juga akan disiapkan nanti CCTV ke depan, termasuk di transportasi publik lainnya. Kalau di transportasi publik yang lainnya, tentu kami mengapresiasi tadi masukan dari Komnas Perempuan, kita selain ada CCTV, ada call center, para driver, supir itu juga diberikan pendidikan pelatihan, kemudian juga memang di kereta itu ada pembatasan, ada gerbong perempuan, gerbong laki-laki, di bus juga demikian, ada bagian. Tapi kalau kereta dan bus kan besar ya Pak ya? Bagian belakang laki-laki. Kalau di angkot memang belum kita lakukan pemisahan ya, jadi di angkot sekali lagi Ibu belum ada pemisahan perempuan dan laki-laki, ini baru wacana yang masih didiskusikan, belum diberlakukan pembatasan perempuan atau laki-laki di angkot, karena memang angkot ini tempatnya kecil sekali. Kemudian yang kedua juga setelah dicek kembali, ternyata jumlah penumpang perempuan itu jumlahnya lebih besar daripada laki-laki. Nah, ini juga kalau diberlakukan, kita khawatir nanti yang perempuan akhirnya lama menunggu angkot karena harus menunggu angkot berikutnya karena tempatnya sudah penuh umpamanya, atau tidak bisa dimasuki karena itu porsi laki-laki. Jadi sekali lagi tidak ada pembatasan laki-laki perempuan di angkot sampai hari ini belum dilakukan, itu baru wacana. Memang sudah diberlakukan itu di kereta dan Transjakarta atau di busway. Itu yang kami lakukan. Kemudian upaya lain kita membuat hotline dan sebagainya. Jadi sekali lagi nanti kita akan carikan solusi terbaik ya. Apakah perlu ada angkot tersendiri nanti, angkot laki-laki, angkot perempuan, itu nanti kita diskusikan kembali ke depan. Ini sedang dilakukan monitoring, pengawasan, evaluasi. Yang penting kami ingin sampaikan seluruh warga, terutama kaum perempuan harus berani melaporkan. Saya setuju dengan Ibu, ini bukan aib, ini masalah ini harus kita hadapi bersama.
harus kita lawan bersama. Baik, terima kasih Pak Riza Patria, Wakil Gubernur DKI Jakarta, dan juga Ibu Tiasri Wiyandani, Komisioner Komnas Perempuan. Jadi sampai hari ini tidak ada pembatasan di angkot untuk perempuan dan laki-laki. Sekali lagi ini masih wacana, belum akan direalisasikan. Terima kasih Pak Wagub dan Ibu Tiasri telah bergabung bersama kami di Newsroom.